Assalamualaikum teman. Ketemu lagi masih di Wagedi Brau Syah. Kayak hari ini kita mau ngasah dua tray parang dan kapaknya mau bed. Setelah kemarin kita unboxing, sekarang mau proses pengasahan. Tapi sebelum mengasah, ada yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama kita harus ngecek dulu matanya ini seberapa parah kayak gitu. Artinya ini sih nggak seberapa parah sebenarnya, tapi akan kelihatan ketika kita lakukan proses poles dengan nonwoven. Jadi kelihatan seberapa kasar mata yang harus kita benahin, dan kita bisa nentuin nantinya kita mau pakai grade berapa mulainya untuk bikin mata yang baru. Jadi sebelum kita naik ke batu, kita akan bikin matanya dulu supaya lebih mudah dalam mengasah sebenarnya. Oke, dan satu lagi kita juga harus perlu ngilangin ada beberapa karat dan noda yang ada di bilah ini. So, ikuti terus tetap di Wagedi Brau Syah. Oke guys, matanya udah kita amanin. Sekarang tinggal kita bentuk pakai embel, sama kita bersihin buat matanya. Kita pakai yang kasar di 80, di grade 80. Kita mau rapiin ulang matanya dulu untuk nanti naik di dasar ini sampai kita halus supaya enak ya. Sudah kita mau asah lagi. Kita agak nampaknya guys, kita beresin dulu, kita cari tahu apakah matanya banyak berantakan atau enggak, karena ini pasti dipakai buat nganteng banyak berantakan.
itu tadi proses ngasah yang udah seharian kita lakukan. Prosesnya step by stepnya, yang pasti yang pertama kita lakukan adalah dibilah di parang ini yang pasti tadi prosesnya kita buffing dulu karena mau lihat seberapa banyak matanya ini bermasalah. Ternyata nggak begitu banyak masalah sih, cuman ada kecil-kecil aja, bukan chipping juga gitu. Cuma di bodinya nih, ini berat-berat kayak gini nih, curiga juga sih ini sebenarnya dari sananya atau ini pernah kena gerinda tangan. Jadi tips juga buat teman-teman yang punya parang atau pisau, kalau memang karat atau kusam lebih baik di amplas, pakai amplas yang halus. Medianya bisa pakai air sabun, jadi air sabun dituang di bilahnya terus baru diamplas, kemudian naik lagi ke grit yang paling kecil, atau pakai minyak gitu, atau pakai minyak, bisa minyak macam-macam, bisa oli, bisa minyak singer, bisa minyak tanah, minyak goreng juga bisa. Itu diamplas sampai bersih supaya yang keangkat karatnya aja. Tapi kalau misalnya pakai gerinda, berarti emang harus sama orang yang dia bisa banget, tangannya emang steady banget, karena gerinda itu putarannya kencang banget dan berpotensi buat bisa ngerusak bilah. Bukan cuma looknya aja, tapi juga kekerasan bilah juga bisa bermasalah. Kenapa? Karena putarannya kencang dan itu jadi panas banget. Kemudian saya pakai belt grinder dengan grade 80, kemudian naik ke 240, kemudian saya naik ke 400 untuk bikin mata dan coba bersihin badannya sih. Artinya sebisa mungkin lebih terang dari sebelumnya lah. Oke, habis itu saya pakai batu. Yang pasti saya naik ke batu saya mulai dengan grade 800, kemudian naik ke 1000. Ketika kenapa cuma naik sampai segitu, dan untuk kemiringannya sendiri saya pakai untuk kemiringan asah itu hampir 45 derajat. Kenapa begitu? Karena kemiringannya, karena kita butuh mata yang agak convex ya. Itu kalau matanya flat, takutnya nanti ketika dipakai untuk ngehantem benda keras di hutan, di gunung, untuk belah kayu mungkin, atau untuk potong tali dan segala macamnya, matanya bisa rusak gitu. Jadi kita main aman dengan sudut asah di sekitar 30 sampai 35 derajat ya, dari kemiringan dari batu asahnya. Gitu. Kalau untuk teknik asahnya sendiri sama lah, saya pakai teknik asah yang tajamnya menghadap ke batu, jadi bukan lari dari batu tapi dihadapkan ke batu. Itu untuk yang parang. Untuk parang ini mudah-mudahan yang punya girang ya makainya ya, tapi jangan sayang-sayang juga, ntar nggak jadi dipakai, pajang taruh di etalase, jangan. Oke, sama untuk kapak sendiri saya pakai sama, kita buffing dulu. Cuma tadi ini matanya agak parah ya, banyak banget bergelombang gitu. Akhirnya kita PR-nya adalah coba untuk benerin matanya dulu. Ketika kita benerin matanya, kita juga harus ngejaga sudutnya gitu. Jadi karena dia di sudut ini juga, kita nggak bisa pakai sudut yang terlalu kecil gitu, karena ini pasti disiksa lebih berat daripada si parang tadi. Jadi kesudutannya dia lebih besar lagi dari parang. Untuk penggunaannya sendiri kurang lebih sama untuk pakai belt grindernya tadi. Untuk batu saya naik ke sampai dengan 1000, sampai dengan grade 1000, tapi grade 1000-nya saya pakai batu alam bukan korundum gitu, karena ini keras banget dan enaknya di batu alam itu dia tetap basah batunya ketika kena minyak. Kalau di korundum dia nyerap air banget, jadi agak-agak peret ya, susah. Tapi kalau di batu grade 1000 yang batu alam itu dia kena
minyak basah aja terus, jadi enak kita geraknya, di smooth aja, dia nggak perlu dipaksa atau ditekan, nggak usah di dibilang ngambang juga nggak, pas aja kena gitu, nggak terlalu kencang kita nekannya supaya ngejaga sudutnya dia supaya lebih aman gitu. Untuk kampak sendiri saya pakai sudut asah tadi sekitar 45 derajat, jadi lebih miring lagi daripada yang parahnya tadi, karena ini pasti akan disiksa lebih parah. Itu sih yang pasti. Itu aja dari saya, dari Studio Asah Wagedi Brau. Mudah-mudahan tips ini bisa membantu teman-teman ketika teman-teman mau mengasah pisau teman-teman yang dipergunakan untuk nemenin teman-teman pergi ke alam bebas. Dan pastikan bilah yang Anda bawa tidak dipakai untuk merusak, tapi merupakan alat bantu untuk mempermudah kegiatan Anda di alam. Itu yang pasti, jangan rusak alam kita, karena alam kita harus kita lanjutkan bakat estafetnya ke anak cucu kita. Stay sharp. Kita dari Studio Asah Wagedi Brau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.